mencari rumah, ya. Tapi kenapa bisa jadi impian? Kenapa bisa jadi visi? Impian, kalau misalkan aku ya kasih contoh diriku sendiri aja. Misalkan aku survei rumah ini, ya, rumah di kompleks perumahan yang cukup wah, tipenya sudah pasti besar-besar, luas bangunannya, luas tanahnya besar-besar gitu. Pokoknya sudah pasti ada garasi mobil, ya, nggak cuma satu, bisa dimasuki dua, ya. Motor tiga, sekelas 150 cc, ya. Tiga. Oh ngeri, gede kan? Iya. Nah, punya impian memiliki rumah yang seperti itu, ya. Dia ya anggap aja tipe besar ya kan, rumah tipe besar, punya rumah. Itu impiannya level tinggi, ya. Karena sudah pasti ke depan eh, bakal harus punya rumah sendiri kan, gitu. Apalagi kalau sudah menikah, ya. Nah, itu impian. Tapi kalau visi, nah visi gini, cara berpikirnya sedikit berbeda, ya. Ya aku survei rumah dari yang rumah yang paling gede, segede gaban gitu, sak gedong gitu, terus agak kecil lah, medium lah ya luasnya, lalu sampai yang ke rumah subsidi, ya. Itu semua disurvei semua, ya. Kelas premium harganya sekian, kelas menengah harganya sekian, kelas entry level harganya sekian, ya. Aku suka pakai istilah gadget soalnya, ya. Entry level itu ya subsidi lah, ya. Jadi apakah subsidi perumahan A B C ini harganya sekian-sekian tuh cocok apa enggak, ya. Rumah yang tipe menengah ini cocok apa enggak harganya dengan kualitas dari rumahnya. Begitu pula dengan yang perumahan premium, ya. Enggak apa-apa kan, cuma survei doang kan. Nah tapi di dalam, nah ini pasti visi itu sudah pasti kita doakan, ya. Ya sudah pasti kita doakan di dalam nama Tuhan Yesus, ya. Jadi ketika aku berdoa, ya, untuk rumah ini, ya, kan aku sudah ada pandangan ini. Maka disebutnya visi. Aku sudah ada visi nih, sudah ada pandangan ini. Rumah tipe A, tipe B, tipe C, dari berbagai kelas gitu, ada semua pandangannya. Ya, lalu aku doakan kepada Tuhan. Tuhan, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang jadi. Gitu. Kalau ditanya pengenmu yang mana, ya pengennya pasti yang kelas premium lah ya, ya enggak, ya toh. Nah cuman itu impian itu masih keegoisan kita itu masih istilah Jawanya tuh ketut gitu. Bahasa Indonesianya apa ya, eh ngikut gitu, keegoisan kita masih ngikut sama impian rumah ini yang kelas premium ini. Nah bedanya kalau orang yang nggak ngerti berdoa dengan benar, ya pasti agak maksa ya kan. Egoisnya yang diutamakan, yang dikedepankan. Tuhan, aku pengen rumah ini, rumah premium ini Tuhan. Secara budget sih memang belum ada, tapi kalau aku kerja keras lagi, kayaknya pasti dapat. Ya premium ini ya ada 3 pilihan Tuhan, A, B, C ini. Ya kalau nggak bisa yang gede, ya yang agak kecil nggak apa-apa lah. Tapi kompleks perumahannya di sini Tuhan. Itu doa yang egois. Ya, tapi itu ya impian lah, impian manusia seperti itu. Tapi kalau visi, cara doanya beda. Tuhan, mau kelas premium, kelas menengah, kelas subsidi sekalipun, terserah engkau lah, ya. Tapi aku sudah punya pandangan ini dan ini, ya. Sekali lagi, bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendak Tuhan yang jadi, ya. Uangku sekian nih, sudah ada sekian nih. Kalau kerja 3 tahun lagi, kemungkinan bisa kumpul sekian. Ya jadi ya keuangan juga serahkan sama Tuhan, ya. Biar apa? Biar Tuhan yang ngatur. Ya kan karena Tuhan itu sudah pastilah ya. Sudah pasti ngatur Tuhan itu.
ngatur kehidupan kita, ya. Nggak mungkin kita dibiarkan telantar, ya. Nah, jadi ketika orang bervisi, berdoa kepada Tuhan dengan benar, maka keegoisannya itu nggak ada gitu loh, nggak muncul ke permukaan, nggak. Jadi kehendak Tuhan yang jadi. Kalau impian tuh masih ada rasa-rasa egoisnya sedikit. Nah, bedanya di situ, ya. Apalagi kalau doanya begini, kalau doa aku begini, Tuhan, terserah rumahnya yang mana, ya. Tapi jujur dalam hati, aku kepengennya ya kalau nggak ini, kelas premium yang ini, kelas menengah yang ini, subsidi, nggak usah dipandang. Kelas premiumnya ada 1 dan 2, kelas menengahnya ada 3 ini. Jadi ada 3 keinginanku secara pribadi, ya. Tapi mau jadi yang manapun, ya, kalau aku sudah punya rumah, sudah bisa beli rumah, dari sekian banyak pilihan ini, biarkan rumahku ini juga menjadi berkat buat orang lain, buat orang-orang di sekitarku, buat orang tuaku juga yang mungkin nginep di rumahku, buat istri juga ke depan, buat anak-anak pastinya, ya kan, berkat bagi keluarga inti, dan juga berkat bagi para tetangga dan juga mertua. Nah, jadi ketika tetangga dolan nih ke rumahku, tetanggaku ini terberkati dengan rumahku ini, ya. Ketika mertua datang ke rumahku, mertuaku ini langsung bertobat. Jamahan Tuhan kuat, gitu loh, ya. Rumah ini bisa dimanfaatkan untuk jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita, ya. Di Alkitab Tuhan Yesus pernah bilang, kalau ya kalian ini ya, waktu itu bilang sama kaum kelas berat perjanjian lama lah ya, kalau kalian nggak mengakui bahwa Tuhan Yesus itu adalah Allah, Mesias itu adalah Allah sendiri, maka batu-batu yang ada di bawah ini loh, kerikil-kerikil ini akan kujadikan puji-pujian untuk memuji aku, untuk memuji Allah Bapa. Batu bisa dijadikan hidup sama Tuhan, ya. Kita manusia hidup sudah pasti bisa jadi berkat buat orang lain, tapi rumah, benda mati bisa jadi berkat, bisa banget, ya. Kalau Tuhan yang berkehendak, kalau Tuhan yang bertindak, pasti bisa. Benda mati bisa jadi berkat gitu loh. Kalau yang hidup saja bisa jadi berkat, apalagi yang benda mati bisa jadi berkat, ya. Termasuk rumah. Nah, ini baru contoh rumah ya. Lalu nikah gitu, misalkan aku, ya kan. Secara keinginan, ya, secara impian, aku punya impian ini, kriteria cewek seperti apa, ya. 1, 2, 3 lah ya, ya, kriteria cewek. Tapi sekali lagi, di dalam doaku, aku bilang sama Tuhan, Tuhan, ketiga ini yang aku inginkan ya. Tapi kalau ketiga-tiganya pun nggak kau kendaki, ya wis, gitu, ya. Ya bisa apa? Yang penting kehendak Tuhan yang jadi. Kalau Tuhan yang ngatur, itu sudah pasti yang terbaik buat kita, ya nggak? Percaya saja, gitu loh. Karena apa? Karena ini apalagi ya, wanita kan, manusia, hidup. Ya, jadi harus bisa jadi berkat, nggak cuman buat aku, nggak cuman buat anak-anakku, nggak cuman buat keluarga inti kami berdua, nggak, tapi bisa jadi berkat buat orang lain juga. Pernikahan kami bisa jadi berkat buat orang lain, ya. Istriku bisa jadi berkat buat orang-orang lain ketika aku dan istriku sedang tidak lagi satu rumah gitu ya. Misalkan aku ada pelayanan ke luar negeri, istriku ke luar negeri juga gitu ya kan, anak-anak dititipkan ke orang tua gitu ya kan. Nah, dimanapun kami berada,
kami jadi berkat buat sekitar kami. Nah itu loh, pernikahan yang jadi berkat buat orang-orang di sekitar. Ya, jadi kalau doa nikah itu ya doanya jangan egois lah ya. Berkati pernikahan kami. Enggak cuman pernikahanmu sudah pasti berkati Tuhan, udah pasti. Ya. Tapi pertanyaannya, ketika kamu berdoa, apakah pernikahanmu itu jadi berkat buat kalian doang atau juga jadi berkat buat orang-orang di sekitarmu? Maka doanya nggak cuma berkat bagi kami tok, tapi biarkan kami bisa jadi berkat buat orang di sekitar kami, ya. Itu doa yang tidak egois. Nah, lalu contoh yang ketiga, punya anak, ya kan? Jangan sampai kalau aku misalkan ya punya anak gitu, istriku melahirkan, lalu kan bingung kan mau kasih nama apa gitu. Begitu sudah deal namanya misalkan Alex gitu. Alex Alex apa ya? Nama yang bahasa Inggris itu. Alex Henry misalkan ya kan. Nah, aku dan istriku sudah sepakat kasih nama itu. Tetapi emak gue ya kan bilang kok belakangnya Henry agak cupu namanya. Namanya kasih apa Jeremy gitu, misalkan Alex Jeremy gitu. Jeremy namaku sih. Alex Jeremy gitu kan agak sedikit ya tinggi kastanya gitu. Nah, emaknya istriku ribut juga gitu. Kok namanya Jeremy sih Inggris banget. Oh, kita kan orang Indonesia, kasih nama Indonesia lah. Alex Supriyadi apa Alex Darmawan gitu ya. Ya ribut tuh. Kasih nama ribut. Aduh, nama bayi aja ribut gitu. Dan akhirnya hanya untuk menyenangkan emak gue dan emaknya istri gue ya, gabungin aja semuanya namanya. Alex, Henry, Jeremy, Supriyadi, Jagat Raya, Mangenku Buwono, Mangku Negoro. Abot, berat namanya. Jangan sampai gitu ya kan. Kalian-kalian yang masih jomblo-jomblo gitu, mikir juga sampai ke situ ya, apalagi yang sudah pacaran ya. Mikir juga sampai ke situ. Jangan sampai nama bayi aja diperdebatkan di antara kalangan orang tua dua belah pihak gitu. Ya. Jadi ketika anak lahir, nama bapak dan ibu sudah sepakat itu namanya Alexander Ferdinand Henry Christianus misalkan gitu ya kan. Ya sudah gitu loh, sudah disepakati ya. Emak kedua belah pihak ya iya aja gitu, ya bagus, wah namanya kudus sekali. Namanya bisa jadi berkat nih buat orang banyak ini dan lain sebagainya. Wah namanya ke Inggris-Inggrisan nih, bisa ke Inggris beneran ya, amin lah. Nggak cuma ke Inggris tapi ke Amerika, ke Kanada, ke bahkan ke Asia, keliling Asia, Afrika, Australia, Eropa, amin gitu ya kan. Nah jadi gitu, jadi punya rumah, punya istri atau suami, punya anak, itu ketiga-tiganya itu harus bisa jadi berkat buat orang-orang di sekitar kita gitu loh. Fokusnya jadi berkat buat orang lain ya. Karena apa? Karena kita sendiri itu sudah pasti diberkati ya, sudah pasti diberkati sama Tuhan. Apalagi kalau bicara soal pernikahan ya. Pernikahan itu kan diberkati Tuhan dulu. Ya kan? Sudah pasti itu yang awal, yang pertama, yang paling utama itu sudah pasti diberkati. Tapi tidak hanya berhenti di situ, karena pesan Tuhan itu bukan pesan, berkat Tuhan itu tidak berhenti di kita tok.
Yang namanya berkat Tuhan itu sudah pasti mengalir, gitu loh. Kalau berhenti di kita tok, ya stres juga. Stres karena berkat Tuhan gitu loh. Maka harus dialirkan ke orang-orang di sekitar kita gitu loh. Ya. Jadilah pipa atau selang, ya, selang air. Jangan jadi ember terus ditutup pula. Jadilah selang air yang kita sudah pasti menerima berkat Tuhan, berkatnya itu tersalurkan orang-orang di sekitar kita gitu loh. Tetangga, mertua, kolega-kolega kita, dan bahkan teman-teman rohani kita, ya. Ya, itu visi sudah pasti. Bahkan bukan visinya kita, gitu, tapi provision yang dari Tuhan sendiri, ya. Karena visi kita itu bisa jadi ya meskipun sudah jangka panjang, meskipun sudah baik ya, sudah benar ya, tapi belum tentu tepat. Karena ada urutan baik, benar, dan tepat. Kalau kita sudah baik, kalau kita sudah benar, sudah pasti baik, tapi belum tentu tepat, belum tentu tepat sasaran, ya. Tuhan Yesus minta ketiga-tiganya, bukan minta. Tuhan Yesus yang inginkan di dalam kehidupan kita itu ketiga-tiganya. Kalau kita menjadi orang yang tepat sasaran, sudah pasti itu benar dan sudah pasti itu baik, ya. Ilustrasinya panahan, ya. Kalau misalkan aku ya menarik busur, ya, lalu aku lepaskan tali busurku, jebret, anak panahnya langsung tertembak dues di bullseye-nya itu, ya. Itu sudah pasti tepat sasaran, sudah pasti benar, nggak mungkin salah kan. Lu bullseye salah ya, nggak mungkin. Dan itu sudah pasti baik, ya. Teknikku menarik pun juga sudah benar dan sudah baik, posisi tubuhnya, postur dan lain sebagainya, jaraknya, arahnya, itu sudah pasti tepat semua, ya. Itu yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, ya. Jadi makanya visi itu sudah pasti bisa direvisi sama Tuhan, ya. Direvisi menjadi provisinya Tuhan, ya. God's provision, ya. Karena visinya Tuhan itu sudah pasti pro, nggak mungkin propaganda, ya, nggak mungkin negatif, sudah pasti pro, sudah pasti plus, surplus malahan, ya. Makanya sebenarnya kurang tepat kalau dikatakan visinya Tuhan, tapi provisinya Tuhan. Karena visi itu hanya sebatas manusia tok. Tapi kalau sudah nyampe Tuhan itu namanya provisi, ya. Tuhan itu sudah pasti berprovisi terhadap umatnya, terhadap anak-anaknya, ya. Jadi impian bisa di-upgrade menjadi visi, tetapi visi juga bisa direvisi menjadi provisinya Tuhan, ya. Kalau kita berdoanya menyerahkan segala impian kita, bahkan visi kita kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus yang atur semuanya untuk kehidupan kita, dan itu sudah pasti jangka panjang dan bahkan kekekalan sifatnya, ya, lebih panjang daripada jangka panjang, ya. Jadi itu aja, sudah sangat panjang ya, sudah setengah jam ini, ya. Mudah-mudahan kalian terinspirasi dan mendapatkan sesuatu dari video kali ini, ya. Oke, God bless all.